nggak ya kira-kira? Oke. Sebelumnya terima kasih buat Bu Mutia yang udah mahasiswa Unindra, Universitas Indraprasta. Dan saya sendiri, nama saya Rama, terus juga ada rekan-rekan saya, ada Fanya, ada Anggita, ada Nanda, dan juga ada Reva. Oke Bu, mungkin perkenalan dari kami cukup sekian. Mungkin Bu Mutia mau perkenalkan dari guru BK mana? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Rama dan juga teman-teman yang sudah bersedia untuk menyempatkan saya untuk diwawancarai ya. Sebelumnya saya juga mohon maaf kepada Rama dan kawan-kawan, kemarin kita sudah reschedule 2 kali ya. Nah, ya perkenalkan nama saya Mutia, saya dari guru BK di SMK Sriwijaya Jakarta Timur. Udah kali ya? Baik, oke. Udah berapa lama Bu jadi guru BK? Saya kebetulan bulan ini 1 tahun. Oh, pas banget bulan ini ya Bu? Bulan ini 1 tahun, pas banget. Perayaan anniversary gak ini? Iya, bisa jadi. Oke. Oke, Ibu, saya ingin bertanya, apakah boleh. apa di sekolah itu menggunakan instrumentasi non-tes atau tidak, Bu? Jika iya, tes apa yang digunakan? Pakai dong, pasti dong ya. Kalau di sekolah kita kebetulan pakai wawancara, observasi, angket, lalu DCM dan juga AUM umum. Oh, begitu ya, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu. Iya, Oke. sama-sama. Tadi kan ada Bu Mutia, maaf, saya mau nanya juga. Tadi kan Ibu bilang ada menggunakan instrumentasi non-tesnya. Nah, itu sendiri emang murni dilakukan oleh guru BK saja atau ada juga kasus yang butuh pihak lain gitu Bu, atau alih tangan kasus ya? Kebetulan sih ya di sekolah kami menyelenggarakan instrumen non-tes itu hanya guru BK sendiri. Lalu kalau misalkan untuk alih tangan kasus, untuk saat ini tidak ada. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain mau tanya? Aku deh mau nanya, Bu. Aku boleh. pada saat melaksanakan tes tersebut, apa ada kendala, Bu, pada saat melaksanakannya? Untuk kendala yang spesifikan sih nggak ada ya. Paling kita tuh terbentur sama waktu. Kebetulan juga saya kan ngajar dari kelas 10, 11, sama kelas 12. Yang dimana kelas 12 ini rata-rata sebagian itu ada yang PKL dan juga ada yang tidak. Nah, paling kendalanya itu pertama cuma waktu. Yang dimana ketika kita nyebar instrumen, itu kan pasti ada yang lagi PKL ya, dan ada yang nggak PKL. Nah, yang nggak PKL itu paling kita nyebarnya itu pakai melalui Google Form, ya kan? Yang dimana iya betul. Yang dimana yang seharusnya itu hari itu juga setelah nyebar kita langsung proses atau kita langsung mengolah, itu kita harus menunggu temennya yang PKL dulu nyelesain baru kita ngolah gitu. Itu sih paling kendalanya itu pertama waktu doang. Selebihnya untuk yang spesifikan udah nggak ada. Itu doang. Oke, baik. Untuk kasusnya sendiri di sekolah Ibu biasanya paling sering megang kasus apa, Bu? Untuk sekarang ini kita lagi ada kasus karena kita sekolahnya STM ya, SMK atau biasa disebut dengan STM juga. Paling yang lagi viral itu pertama merokok doang sih. Merokok. Kemarin juga saya memproses anak yang ngerokok. Satu kamar mandi itu 4 orang.
4 orang dan mereka itu rata-rata 1 rokok untuk dibagi 4 orang. Itu pertama. Yang kedua, kita lagi ada kasus mengenai tawuran yang ada di Manggarai. Karena sekolah kita dekat Manggarai, jadi otomatis itu kebanyakan anak tawuran di sana. Oh, Itu dari doang. sekolah ibu Kasusnya juga cuma ikut 2. tawuran atau hanya Penonton doang sih. Pertama ada yang penonton, terus sama admin di WhatsApp. kalau untuk kasus itu biasanya ibu pakai instrumen apa bu? Pakainya? Kita observasi dan juga wawancara. Oh, seperti itu. Langsung 4-4. Tadi kan Mm-mm. yang ngerokok itu ada 4 orang ya di kamar mandi. Itu Iya. langsung 4-4-nya atau perwakilan sendiri-sendiri? Kita pertama itu sendiri-sendiri dulu, kita tanyain satu persatu anak, lalu setelah udah dapat nih poin pentingnya, baru kita rembukin berempat-empatnya, lalu sama wali kelas. Kita juga kan BK nggak bisa Kerja sendiri ya? terjun langsung sendiri ya kan. Hmm. Kita harus ngambil wali kelas, terus juga sama pembina OSIS. Pembina OSIS jatuhnya. Seperti itu. Tuh. Oke, berarti Jadi BK juga nggak bisa turun tangan sendiri. butuh bantuan pihak lain ya Bu, kayak wali kelas, guru mata Betul. pelajaran dan lain-lain. Oke. Ya, betul. Oke. Ibu, untuk instrumen non-tes itu lebih baik tuh, maksudnya kayak apa ya, disarankan untuk kelas berapa aja sih, Bu? Oh, semuanya dong, pastinya. semuanya. Iya, Tergantung dari kelas kasusnya 10, apa gimana, 11 sampai Bu? kelas 12. Gimana? Tergantung kasusnya Berarti- atau gimana? Oh. Enggak. Jadi setiap kenaikan kelas kita harus menyebar instrumen itu. Kayak kemarin kita kan juga kelas 10 nih baru datang ya. Baru datang, otomatis kita nyebar dulu angket pertama. Angket seminggu minggu pertama itu kita nyebar angket, lalu minggu ketiganya kita nyebar DCM, lalu setelahnya kita nyebar AUM umum. Nah, selanjutnya di kelas 11 dan juga kelas 12 itu juga harus disebar juga angket sama DCM dan juga AUM umum. Nah, setelahnya karena kelas 11 itu sudah melewati berbagai bulan, sudah hampir setahun juga, kita baru nyebar sosiometri. Yang dimana sosiometri kan kita tahu ya, teman yang disukai sama teman yang tidak disukai. Jadi nanti kita tahu permasalahan di setiap kelasnya masing-masing. Kayak Apakah ya, ada teman yang terisolasi gimana? atau enggak gitu ya? Terisolir. Terisolir ya, terisolasi lagi. Iya, terisolir. Jadi adakah teman yang terisolir atau tidak gitu. Jadi nanti kita tahu permasalahan tiap kelas. Tuh. Oh, begitu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Apa yang perlu dipertimbangkan oleh guru BK ketika menentukan instrumen ini dalam melakukan asesmen kepada peserta didik? Itu gimana tuh? Pertimbangannya maksudnya dalam hal? Pertimbangan dalam kayak mungkin evaluasi gitu, Bu. Evaluasi. Ya. Paling karena kita, misalkan ada kasus ya, kita harus tahu dulu kasusnya apa. Misalkan kita wawancara dulu, apakah kita harus tahu dulu apakah masalah ini kita butuhkan, misalkan pakai DCM atau wawancara atau observasi. Nah, barulah nanti evaluasinya kita guru-guru, misalkan saya dan juga wali kelas, kita mau step selanjutnya tuh diapain siswanya, ataukah kita kasih scores, atau kita mau diturunin dulu anaknya, gitu. Kayak misalkan kemarin juga kan yang masalah merokok ya, merokok itu kelas 12.
kelas 12. Terus kita juga kebetulan pula yang melihat itu kepala sekolah. Jadi otomatis kepala sekolah yang ikut juga turun tangan kasus tersebut. Jadi kepala sekolah bilang, ayo Bu Beka udah kita kasih anak tersebut pembinaan selama 6 bulan untuk turun di kelas 11. Pertimbangannya itu doang sih. Kita selanjutnya step selanjutnya tuh mau ngapain. Tuh. Oh, oke. Iya. Oke, tadi Baik, kan Ibu. ya, Ibu maaf tadi kan kita udah mau bahas kayak masalah BK tuh kayak masalah terus gitu ya. Tapi ada nggak sih Ibu yang masuk ke atau datang ke ruang BK itu cuma mau cerita atau mau curhat gitu tanpa ada hal-hal masalah gitu? Banyak dong pastinya. Dan kebetulan juga kita perempuannya kan sedikit ya di sekolah saya itu. Ya paling untuk curhat masalah pribadi banyak banget yang perempuannya. Kalau untuk laki-lakinya jarang. Paling yang laki-lakinya cuman mau curhat-curhat dikit. Kayak masalah percintaan, terus masalah karir untuk kelas 12. Udah, itu doang sih paling kalau nggak karir, percintaan doang untuk anak-anak. Atau masalah pribadi di keluarganya juga sering. Biasanya Lebih kasusnya tuh kalau kasus yang paling Ibu berat untuk menangani itu apa ya Bu biasanya? Tawuran itu sulit banget. masalah paling seringnya itu ya, Bu, kalau di sekolah-sekolah tuh. Merokok. Karena kebetulan kita STM ya, jadi anak-anaknya tuh sering ngerokok. Itu Kalau terus soal permasalahan bully gitu, itu gimana, Bu? untuk Apakah bully ada? alhamdulillah nggak ada. Oh, nggak ada. Alhamdulillah banget di sekolah kami tuh karena sekolah kami ramah tamah anak, jadi untuk pembulian nggak ada sama sekali. Ah, oke. Baik. Ada lagi? Dari Kak Ada Anggita lagi? mungkin ada tidak? Nggak ada. Oke, mungkin wawancaranya sampai sini aja kali ya, Bu. Mohon maaf kalau misalnya dari kelompok kita ada kekurangan atau salah-salah kata saat mewawancara. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya, walaupun sekarang lagi sakit ya, Bu Mutia ya. Iya, kebetulan lagi recovery juga sih. Oke, Jadi mohon kemarin maaf. kena reschedule ya. Ya, mohon maaf ganggu waktunya, Bu. Padahal bisa buat istirahat, buat tiduran, tapi malah kita wawancara di Zoom ini. Nggak Oke. apa-apa. Saya juga mohon maaf kemarin reschedule selama 2 kali ya. Iya, tidak apa-apa. Oke, untuk Ya, apa-apa. Makasih ya, Ibu. Sangat Makasih ya, Bu udah infonya. waktunya. Terima kasih. Oke, mungkin Sama-sama. untuk menutup wawancara kita pada hari ini, terima kasih Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bergabung dalam Zoom ini untuk meluangkan waktunya untuk kelompok kita mewawancara tentang gimana sih guru BK di sekolah. Nah, sebelumnya Bu Mutia, perkenalkan kami dari